Pernahkah Anda melihat seseorang yang tampak selalu tenang, meskipun berada di tengah keributan atau situasi yang penuh tekanan? Saat semua orang panik, dia tetap kalem. Saat dimarahi, dia masih bisa tersenyum atau bicara dengan kepala dingin. Bahkan ketika dunia terasa seperti berantakan, dia justru bisa berpikir jernih dan mengambil keputusan tepat. Rasanya seperti orang itu punya superpower tersendiri. Tapi tenang, ini bukan hal mistis atau bakat bawaan. Semua itu bisa dilatih. Video ini akan membongkar kebiasaan-kebiasaan orang yang bisa tetap tenang di situasi paling kacau sekalipun. Kita akan bahas dari sisi psikologi, filosofi, hingga latihan nyata yang bisa langsung Anda praktekkan sehari-hari. Karena faktanya, ketenangan bukan hanya soal suasana, tapi tentang bagaimana kita merespon hidup. Yuk, kita kupas satu persatu apa yang membuat mereka bisa sebegitu tenangnya, dan bagaimana Anda juga bisa seperti itu. Sebelum masuk lebih dalam, yuk bantu dukung channel ini dengan cara subscribe ke channel ARS Pandangan Hidup, aktifkan loncengnya, dan jangan lupa tulis komentar tentang pengalaman Anda menghadapi situasi stres. Kami akan sangat senang bisa berdiskusi dan belajar bersama di kolom komentar. Kembali ke topik, salah satu hal pertama yang dipahami oleh orang yang tenang adalah mereka tahu bahwa tubuh mereka akan bereaksi otomatis saat stres datang. Saat ada tekanan, sistem syaraf simpatik di tubuh kita langsung aktif. Jantung berdegup lebih cepat, napas menjadi pendek dan dangkal, otot menegang, dan pikiran mulai kacau. Ini bukan karena Anda lemah, tapi karena tubuh secara alami merespon ancaman. Masalahnya, ancaman zaman sekarang bukan lagi harimau, tapi email dari bos jam 10 malam atau notifikasi tak terduga. Orang yang tenang tahu hal ini dan punya cara mengelola reaksi otomatis tersebut agar tidak menjadi overreaktif. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah mengenali sinyal tubuh. Mereka sadar saat napas mulai tidak teratur, tangan mulai dingin, suara naik, atau dada terasa sesak. Banyak orang tidak menyadari sinyal ini dan tiba-tiba saja sudah meledak emosinya. Tapi orang yang tenang cermat membaca tanda-tanda awal stres. Kesadaran diri ini sangat penting, karena tanpa mengenali sinyalnya, Anda tidak akan bisa mengendalikannya. Dalam Islam, ini mirip dengan konsep muhasabah, yaitu introspeksi terhadap diri sendiri, mengenali emosi dan reaksi kita sebelum bertindak. Dengan kesadaran yang tajam, kita bisa menahan amarah dan bertindak lebih bijak. Maka dari itu, penting untuk melatih diri dalam mengenali tubuh sendiri, karena tubuh kita sebenarnya selalu memberitahu kita apa yang sedang terjadi. Kuncinya adalah jangan buru-buru bereaksi. Dengarkan dulu tubuh Anda, lalu lanjutkan ke langkah selanjutnya. Bagaimana menenangkan alarm tubuh itu? Setelah mengenali sinyal dari tubuh, langkah berikutnya adalah menenangkan sistem tubuh yang sedang siaga penuh. Salah satu teknik paling efektif yang biasa digunakan adalah teknik pernapasan sadar. Salah satunya disebut box breathing. Teknik ini sangat sederhana tapi sangat ampuh. Anda hanya perlu menarik napas selama 4 detik, menahannya selama 4 detik, menghembuskan napas selama 4 detik, lalu menahan kembali selama 4 detik. Ulangi ini beberapa kali. Kenapa ini efektif? Karena ketika Anda mengatur napas dengan sadar, tubuh menerima sinyal bahwa Anda dalam kondisi aman. Otak pun menghentikan mode siaga. Jantung mulai melambat, otot mulai rileks, dan pikiran jadi lebih jernih. Dalam tradisi sufistik Islam, napas sering dianggap sebagai jalan untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Karena melalui napas yang tenang, hati pun menjadi tenang. Maka teknik ini bukan sekadar latihan fisik, tapi juga bisa menjadi sarana spiritual jika dilakukan dengan niat yang benar. Selain pernapasan, orang-orang yang tenang juga sering menggunakan teknik grounding. Teknik ini bertujuan untuk membawa pikiran kita kembali ke momen sekarang, bukan terjebak di kekhawatiran masa depan atau penyesalan masa lalu. Salah satu teknik grounding yang populer adalah teknik 5-4-3-2-1. Caranya adalah, lihat 5 benda di sekitar Anda, sentuh 4 benda, dengarkan 3 suara, cium 2 aroma, dan sebutkan 1 hal yang Anda syukuri. Dengan teknik ini, pikiran Anda akan terfokus pada kenyataan yang sedang terjadi, bukan pada cerita imajinatif yang dibuat otak saat stres. Ini juga relevan dengan prinsip keislaman tentang syukur.
Saat kita bersyukur, kita otomatis lebih sadar akan nikmat yang ada. Dan itu membantu menenangkan hati. Maka teknik ini bukan hanya psikologis, tapi juga bernilai spiritual. Anda bisa melatihnya kapan saja, terutama saat mulai merasa cemas atau kewalahan oleh keadaan. Orang yang tenang juga memahami bahwa ketenangan tidak datang karena keadaan menjadi tenang, melainkan karena mereka berhasil mengendalikan diri di tengah kekacauan. Mereka tidak menunggu dunia menjadi sempurna dulu, baru bisa santai. Mereka tahu bahwa ketenangan sejati muncul dari dalam. Mereka sadar, jika tubuh mereka bisa ditenangkan, maka pikiran pun ikut menjadi jernih. Dan ketika pikiran jernih, keputusan yang diambil pun lebih baik. Hal ini sesuai dengan prinsip tawakal, yaitu menyerahkan hasil kepada Tuhan, namun tetap berusaha mengendalikan diri. Dalam banyak situasi, kita tidak bisa mengendalikan orang lain atau keadaan, tapi kita selalu bisa mengendalikan respons kita sendiri. Ketenangan bukanlah hadiah, tapi hasil latihan. Dan latihan ini dimulai dari hal-hal kecil, dari napas, dari kesadaran, dari memahami pikiran dan tubuh sendiri. Latihan-latihan kecil yang konsisten inilah yang membentuk karakter orang yang tangguh dan bijak di segala situasi. Salah satu kesalahan umum yang membuat banyak orang mudah panik adalah karena mereka tidak bisa membedakan antara fakta dan asumsi. Ini sangat krusial. Orang yang tenang tidak langsung percaya pada semua isi pikirannya sendiri. Mereka terbiasa bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang saya tahu secara pasti? Apa yang hanya saya kira-kira atau bayangkan? Contohnya, Anda mendapat pesan dari atasan. Besok kita ketemu ya, mau bahas laporan. Otak langsung membuat berbagai skenario. Waduh, laporan gue pasti salah. Gue bakal dimarahin. Padahal faktanya cuma satu. Anda diminta bertemu untuk membahas laporan. Tidak ada informasi lain. Orang yang tenang berhenti di situ. Mereka tidak mengembangkan cerita horor sendiri di kepala mereka. Inilah kekuatan dari berpikir objektif. Dalam Islam, ini berkaitan dengan sikap tabayun, yaitu memverifikasi sebelum mempercayai sesuatu. Ini penting agar kita tidak diperbudak oleh persepsi yang menyesatkan. Kemampuan untuk membedakan fakta dan asumsi juga memberi dampak langsung terhadap kondisi tubuh. Saat Anda percaya pada cerita negatif yang dibentuk otak Anda sendiri, tubuh akan bereaksi seolah-olah cerita itu nyata. Jantung berdebar, napas sesak, perut mual, padahal belum ada kejadian apa-apa. Ini seperti menonton film horor yang sangat meyakinkan. Walaupun kita tahu itu fiksi, tubuh tetap tegang dan takut. Nah, orang yang tenang tahu cara menghentikan siklus ini. Mereka menyadari bahwa tidak semua pikiran itu fakta, dan karena itu, mereka tidak reaktif terhadap setiap pikiran yang muncul. Mereka memfilter mana yang layak dipercaya dan mana yang hanya angin lalu. Dalam konteks spiritualitas Islam, ini sejalan dengan perintah untuk mengendalikan hawa nafsu dan tidak mengikuti bisikan yang belum tentu benar. Dengan kebiasaan seperti ini, mereka menjadi lebih kuat secara mental dan tidak mudah dikendalikan oleh ketakutan yang tidak berdasar. Teknik sederhana yang sering digunakan orang tenang untuk menangani asumsi dan pikiran berlebihan adalah dengan menyuarakan pertanyaan-pertanyaan penjernih kepada diri sendiri. Misalnya, apa buktinya saya gagal? Apa yang sebenarnya dikatakan orang itu? Atau, apakah ini reaksi wajar atau hanya asumsi saya sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini membantu menurunkan intensitas emosi karena otak dipaksa berhenti mengarang cerita. Ini mirip dengan konsep tafakur dalam Islam, yakni merenung dan berpikir secara mendalam sebelum menyimpulkan sesuatu. Dengan berpikir ulang dan meninjau ulang perspektif, Anda tidak akan mudah terseret dalam arus emosi negatif. Orang yang tenang terbiasa memberikan ruang jeda untuk berpikir. Mereka tidak terburu-buru dalam mengambil kesimpulan. Sikap ini bukan hanya membuat hidup lebih ringan, tapi juga meningkatkan kualitas hubungan dengan orang lain. Karena ketika emosi bisa dikendalikan, kita jadi lebih bijak dalam berkomunikasi dan tidak mudah tersinggung oleh hal-hal sepele. Sikap jeda sebelum merespon ini dikenal dalam psikologi sebagai response gap, yaitu ruang kecil antara stimulus, kejadian, dan reaksi, respon. Disinilah letak kebebasan sejati kita. Semakin besar jeda itu, semakin besar pula kendali yang kita miliki atas hidup kita. Orang yang tenang melatih diri untuk menciptakan jeda tersebut. Ketika seseorang menyenggol Anda di jalan,
atau berbicara dengan nada tinggi, alih-alih langsung marah, mereka berhenti sejenak, bernapas, lalu memilih cara merespons. Dalam ajaran Islam, ini serupa dengan anjuran untuk menahan amarah dan merespons dengan sabar. Rasulullah pun dikenal selalu memberikan jeda sebelum menjawab, bahkan dalam situasi paling panas. Mengapa? Karena di jeda itulah kita mengambil kendali. Ini bukan berarti menekan emosi, tapi memberi ruang bagi emosi untuk dikenali, dipahami, lalu ditransformasikan menjadi keputusan yang lebih baik. Jeda ini adalah latihan yang terus-menerus dan harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam jeda itu, orang yang tenang juga memiliki kebiasaan memberi nama yang tepat pada emosi yang sedang mereka rasakan. Mereka tidak hanya berkata, "Saya marah," tapi mencoba mengenali lebih dalam. "Saya merasa tidak dihargai," atau "Saya merasa dikhianati." Ketika emosi diberi nama yang tepat, otak akan lebih mudah memahami dan memprosesnya. Ini bukan hanya membuat kita lebih tenang, tapi juga memperkuat kecerdasan emosional kita. Dalam ajaran Islam, mengenali perasaan dan mengelolanya juga merupakan bagian dari tazkiyah an-nafs atau penyucian jiwa. Orang yang bisa mengidentifikasi emosinya akan lebih mudah mengendalikannya, bukan dikendalikan olehnya. Ini penting karena banyak orang langsung bereaksi hanya karena tidak memahami apa yang mereka rasakan. Padahal ketika kita tahu bahwa kita sebenarnya takut gagal atau takut ditolak, kita bisa memilih respon yang lebih bijak. Jadi, mengenali emosi dengan tepat adalah salah satu kunci utama dari ketenangan dalam menghadapi kehidupan yang dinamis. Kebiasaan pause, beri nama emosi, lalu pilih respon ini juga membuat orang yang tenang tidak mudah terseret dalam drama emosional yang melelahkan. Banyak dari kita hidup dalam mode autopilot. Ketika ada orang yang nyolot, kita langsung membalas. Ketika ekspektasi tidak terpenuhi, kita langsung kecewa dan marah. Tapi orang yang tenang tahu bahwa reaksi cepat bukan selalu reaksi yang terbaik. Mereka memilih untuk berhenti sejenak, menenangkan diri, lalu menilai situasi dengan lebih objektif. Ini bukan soal pura-pura sabar atau menekan emosi, melainkan soal mengambil kembali kendali atas hidup sendiri. Dalam Islam ini sejajar dengan konsep sabar aktif, bukan pasrah, tapi sadar dan penuh kendali. Jadi ketenangan bukan berarti tidak punya emosi, justru mereka merasakan emosi dengan utuh, tapi tidak membiarkan emosi itu menguasai tindakan. Mereka tetap bisa kecewa, marah, atau sedih, tapi tetap memilih cara yang sehat dan produktif untuk meresponnya. Selain itu, orang yang tenang juga melatih kesadaran penuh atau mindfulness dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tidak hanya sadar saat meditasi atau saat beribadah, tapi juga dalam aktivitas kecil seperti berjalan, makan, atau berbicara. Mindfulness adalah kemampuan untuk hadir sepenuhnya di momen sekarang tanpa menghakimi. Ketika sedang menyikat gigi, mereka sadar sedang menyikat gigi. Ketika mendengar seseorang berbicara, mereka sungguh-sungguh mendengarkan, bukan sibuk menyiapkan jawaban. Ini membuat mereka tidak mudah terjebak dalam penyesalan masa lalu atau kecemasan akan masa depan. Dalam Islam, prinsip ini dekat dengan konsep khusyuk dalam salat, yakni kehadiran penuh jiwa dan raga dalam setiap momen ibadah. Kalau kita bisa menerapkannya dalam keseharian, maka hidup kita akan jauh lebih damai dan terarah. Orang yang terbiasa hidup dengan kesadaran penuh akan lebih tahan terhadap stres, lebih bijak dalam bertindak, dan lebih kuat dalam menghadapi tekanan karena mereka hidup dalam realitas, bukan dalam ilusi. Orang yang tenang juga tidak menyepelekan peran rutinitas sederhana dalam menjaga kestabilan emosi. Mereka tahu bahwa tidur cukup, makan bergizi, olahraga teratur, dan menjaga waktu ibadah adalah bagian penting dari menjaga kesehatan mental. Ketenangan tidak bisa hadir dalam tubuh yang kelelahan atau pikiran yang kacau karena kurang tidur. Hal-hal kecil ini sering diabaikan, padahal justru menjadi fondasi dari kemampuan kita mengelola stres. Dalam Islam, menjaga tubuh dan pikiran termasuk bagian dari amanah yang harus dijaga. Rasulullah sendiri sangat memperhatikan pola hidup seimbang antara ibadah, istirahat, dan aktivitas sosial. Orang yang tenang tidak hanya bekerja keras, tapi juga tahu kapan harus berhenti, kapan harus istirahat, dan kapan harus mengisi ulang energi. Dengan rutinitas sehat, tubuh menjadi lebih kuat,
pikiran lebih stabil, dan emosi lebih mudah dikendalikan. Semua ini menjadi satu paket lengkap dalam menciptakan ketenangan batin yang kokoh. Terakhir, yang membedakan orang tenang dengan yang mudah meledak adalah mereka tidak terlalu melekat pada ekspektasi yang kaku. Mereka tetap punya tujuan, tetap berusaha, tapi tidak memaksakan agar semua hal harus berjalan sesuai skenario mereka. Mereka terbuka pada perubahan dan mampu menerima bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Ini adalah bentuk ikhlas dan tawakal yang sesungguhnya, melakukan yang terbaik lalu menyerahkan hasil kepada Tuhan. Sikap ini membuat mereka tidak mudah frustrasi ketika sesuatu berjalan di luar rencana. Mereka fleksibel, cepat beradaptasi, dan tidak banyak drama. Saat ekspektasi tidak tercapai, mereka tidak menyalahkan siapapun, termasuk diri sendiri. Mereka cukup belajar dan melanjutkan hidup. Ini bukan bentuk kelemahan, tapi justru kekuatan luar biasa. Karena semakin sedikit kita terikat pada ekspektasi yang tidak realistis, semakin besar ruang dalam hati kita untuk menerima hidup apa adanya. Dan dari situlah ketenangan sejati muncul. Ketika kita melihat seseorang yang tampak tenang di tengah badai masalah, seringkali kita berpikir mereka memiliki hidup yang lebih mudah atau masalah yang lebih ringan. Padahal faktanya, orang yang tenang tidak hidup tanpa masalah. Mereka justru sering mengalami tekanan yang sama atau bahkan lebih berat. Perbedaannya hanya satu, mereka memiliki cara pandang dan sistem respon yang lebih dewasa. Mereka tidak melawan realitas, tetapi menerimanya dengan kepala dingin. Mereka sadar bahwa emosi negatif itu tidak bisa dihindari, tapi bisa dikelola. Ini membuat mereka tidak terjebak dalam pola pikir korban. Mereka tidak menyalahkan orang lain atas segala hal yang terjadi. Dalam Islam, ini sejalan dengan sikap ridha terhadap takdir dan usaha untuk terus berikhtiar. Jadi bukan masalahnya yang menentukan ketenangan seseorang, tapi cara mereka menyikapi masalah tersebut. Orang yang tenang tidak fokus pada hal di luar kendali, tapi memperkuat kendali atas diri sendiri. Ketenangan juga sangat berkaitan erat dengan rasa syukur. Orang yang mudah gelisah seringkali terlalu fokus pada apa yang kurang, apa yang belum tercapai, atau apa yang salah. Sedangkan orang yang tenang, meski tetap punya target dan keinginan, selalu mengawali harinya dengan menghargai apa yang sudah ada. Mereka sadar bahwa tidak semua yang mereka miliki sekarang pernah mereka miliki dulu. Mereka tidak menunggu kondisi ideal untuk bersyukur, tapi justru menjadikan rasa syukur sebagai fondasi untuk menghadapi tantangan. Bahkan dalam kondisi sulit pun, mereka tetap bisa berkata, masih ada hal yang patut disyukuri. Dalam Islam, syukur bukan hanya ucapan, tapi sikap hati dan tindakan. Orang yang bersyukur akan mendapatkan tambahan nikmat sebagaimana janji Tuhan dalam Al-Quran. Dengan membiasakan diri melihat sisi baik dalam hidup, hati menjadi lebih lapang, pikiran lebih jernih, dan tindakan lebih bijaksana. Dan dari situlah ketenangan tumbuh secara alami. Mereka yang tenang juga tidak mengabaikan kekuatan relasi sosial yang sehat. Mereka tahu bahwa meski tenang itu berasal dari dalam diri, dukungan dari lingkungan yang baik sangat berpengaruh. Mereka memilih untuk dikelilingi oleh orang-orang yang bisa menguatkan, bukan hanya yang memberi validasi. Mereka menjaga komunikasi dengan keluarga, sahabat, atau komunitas yang sefrekuensi. Ketika ada masalah, mereka tidak menahan semuanya sendiri, tapi tahu kapan harus bercerita dan kepada siapa. Dalam ajaran Islam, persaudaraan dan ukhuwah sangat dijunjung tinggi karena manusia tidak diciptakan untuk hidup sendiri. Bahkan Nabi Muhammad pun dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang menjadi tempat bertukar pikiran. Orang yang tenang membangun sistem pendukung, bukan bergantung. Mereka tahu kapan perlu menyendiri, tapi juga tahu kapan harus bersandar. Hubungan sosial yang sehat adalah seperti akar yang menguatkan pohon. Tidak selalu tampak, tapi sangat menentukan stabilitas dan keteguhan hati. Sebagai penutup materi ini, mari kita tegaskan lagi. Orang yang tenang bukan berarti tidak punya emosi, bukan pula hidup tanpa masalah. Mereka tetap mengalami marah, kecewa, cemas, dan takut, sama seperti kita semua. Tapi mereka memiliki keterampilan hidup yang dibentuk dari kesadaran diri, latihan yang konsisten, dan prinsip yang kuat.
Mereka tahu kapan harus mundur sejenak, bernapas, lalu mengambil keputusan dengan kepala dingin. Mereka tidak membiarkan cerita negatif di kepala mereka mengambil alih hidup. Mereka sadar bahwa reaksi cepat belum tentu solusi terbaik. Mereka memilih untuk merespons dengan sadar, bukan bereaksi secara impulsif. Mereka menjadikan setiap situasi sebagai ladang latihan untuk menjadi lebih matang. Dan ini bisa kita pelajari semua, terlepas dari latar belakang agama, usia, atau pekerjaan. Jadi jangan berpikir bahwa tenang adalah bawaan lahir. Tenang adalah hasil dari kerja keras batin yang dilakukan secara terus-menerus dengan kesadaran penuh dan niat yang tulus. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga pembahasan tadi bisa membuka sudut pandang baru tentang bagaimana cara menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih sadar, dan lebih kuat secara emosional maupun spiritual. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di channel AIRS Pandangan Hidup, aktifkan lonceng notifikasi, dan share ke teman-teman kamu yang mungkin juga sedang butuh ketenangan. Tulis juga di kolom komentar bagian mana yang paling kena buat kamu dan teknik mana yang ingin kamu coba duluan. Ingat, ketenangan bukanlah tujuan akhir, tapi proses yang harus dilatih setiap hari. Dengan memahami tubuh, pikiran, dan emosi kita, serta mendekatkan diri pada Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang tidak hanya tenang, tapi juga kuat, bijaksana, dan penuh kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus belajar, terus bertumbuh, dan terus jaga hati.